Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat film semuanya, kita ketemu lagi dengan saya Mbah Jarwo. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita dari sebuah film yang berjudul Sweet Home. Sebuah film yang bergenre drama dengan total 10 episode ini menceritakan tentang perjuangan sekelompok penghuni apartemen yang bernama Green Home untuk melawan monster-monster akibat serangan sebuah virus menular. Dan video kali ini berisi rangkuman episode pertama sampai ketiga. Dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Waktu itu di sebuah kota di Korea Selatan sedang terjadi badai salju. Dan terjadi sebuah serangan virus menular di mana seseorang yang sudah terinfeksi akan berubah menjadi monster. Ada beberapa gejala yang dialami saat sudah mulai terinfeksi. Di antaranya seseorang akan mengalami mimisan yang cukup parah dan tak sadarkan diri. Lalu seorang remaja bernama Hyun Soo yang diperankan oleh Song Kang. Dia telah kehilangan semua keluarganya akibat kecelakaan yang sangat tragis. Pada waktu itu dia memutuskan untuk pindah ke sebuah apartemen bernama Green Home. Di sana dia menempati kamar nomor 1410. Hyun Soo adalah seorang remaja yang suka menyendiri. Sehari-hari dia menghabiskan waktunya di dalam kamar saja. Pada suatu ketika karena dia merasa sudah bosan untuk menjalani hidup, dia memutuskan untuk bunuh diri. Namun dia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri saat tiba-tiba dia melihat seorang wanita bernama Lee En Yu yang diperankan oleh Ko Min Si. Dia adalah wanita yang dari kecil bercita-cita ingin menjadi seorang balerina. Dan dia memiliki seorang kakak bernama Lee En Hyuk yang diperankan oleh Lee Do Hyun. Dia sangat perhatian kepada adiknya. Selain itu, dia juga cerdas sehingga dia dipercaya untuk memimpin penghuni Green Home untuk melawan para monster. Lalu ada Park Yu Yang yang berperan sebagai Jisoo. Dia adalah seorang pemain bass yang pada suatu saat dia ingin mengikuti sebuah audisi. Di depan elevator dia bertemu dengan seorang ibu-ibu yang membawa kereta bayi. Namun ternyata bayinya sudah meninggal karena kereta bayinya meluncur dari tangga. Hal itu dia ketahui dari seorang laki-laki bernama Jae-hyun yang diperankan oleh Kim Nam-hee. Dia adalah guru bahasa Korea sekaligus orang yang ahli dalam memainkan pedang. Sesampainya di bawah, Jae-hyun tak sengaja bersenggolan dengan Pyun San-wook yang diperankan oleh Lee Jin-uk. Dia adalah mantan detektif yang misterius dan menyeramkan. Dan masih banyak lagi beberapa pemeran pendukung lainnya yang ada di film ini. Pada suatu ketika saat Hyun Soo sedang tidur, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ternyata ada sebuah chat dari abang GoFood yang mengantarkan mie instan untuk Hyun Soo. Karena tak ada satpam, maka paket tersebut diletakkan di depan pintu kamar Hyun Soo. Namun saat dia hendak mengambil mie tersebut, ternyata mie tersebut sudah berceceran kemana-mana. Dia pun menelusuri arah ceceran mie tersebut dan betapa kagetnya saat dia melihat sebuah tangan yang sudah penuh dengan darah. Dia pun kembali masuk ke kamarnya. Lalu saat dia menatap layar telepon dalam kamarnya, ada seorang wanita minta tolong. Dia pun ragu dan minta agar wanita tersebut menunjukkan lengannya. Dan ternyata wanita itu sudah terinfeksi virus tersebut. Hyun Soo langsung mengambil gagang pel, lalu tiba-tiba San-wook datang, lalu Hyun Soo pun pingsan. Dalam sebuah kamar, Jisoo yang sedang bermain bass tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya. Saat dia melihat layar di pintunya, ternyata monster wanita tadi sudah di depan pintunya. Monster itu langsung menggedor pintu kamar Jisoo, dan Jisoo langsung mengambil tongkat baseball sebagai senjata. Dia pun langsung pingsan saat melihat San-wook. Di sebuah kamar, Lee En Hyuk akan berangkat kerja. Dia pun berpamitan kepada adiknya, namun sepertinya sang adik kurang begitu suka kepadanya.
Lalu saat En Hyuk mau masuk ke elevator, tiba-tiba semua elevator rusak dan sedang dalam perbaikan. Dia pun memutuskan untuk lewat tangga. Sesampainya di bawah, En Hyuk kaget karena di bawah sudah banyak orang. Mereka panik karena gerbang sudah digembok, sedangkan masih ada keluarga mereka yang belum pulang. Lalu datang seorang wanita bernama Seoji yang diperankan oleh Lee Si-young. Dia adalah petugas pemadam kebakaran. En Hyuk bertanya kepada Seoji apakah yang sedang terjadi saat itu. Seoji pun menjawab dia juga sedang mencari tahu. Lalu En Hyuk merusak gembok pintu kantor manajemen. Lalu Seoji masuk ke dalam dan mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan dia mendapat jawaban dari operator telepon bahwa saat itu semua operator sedang sibuk dengan laporan bencana. Lalu si bapak tua pemilik toko menemukan saklar untuk membuka gerbang. Dia pun membuka gerbang tersebut dan ternyata ada monster di balik gerbang tersebut. Monster itu menyerang semua orang yang ada di sana. Nah, untungnya si En Hyuk mendapatkan alat pemadam api dan disemprotkan ke monster tersebut. Lalu bapak pemilik toko menutup gerbangnya kembali. Namun belum sampai monster itu keluar, alat pemadamnya sudah habis. Dan Seoji langsung mendorong monster itu, namun sayang dia terluka kakinya akibat serangan monster tersebut. Dan Seoji pun kembali masuk ke dalam, dan ternyata monsternya itu bukan cuma satu nih guys. Ternyata di luar gerbang banyak sekali monster-monster yang sedang kelaparan. Scene beralih saat Hyun-soo di dalam kamarnya. Betapa kagetnya dia saat membuka jendela, langit berwarna merah seperti terbakar, dan banyak sekali burung-burung beterbangan. Dan tiba-tiba dia pun mimisan yang menandakan dia sudah mulai terinfeksi virus tersebut. Dia pun pingsan dan diselamatkan oleh Jisoo. Scene beralih saat NU berjalan di tangga, tiba-tiba dia terjatuh. Lalu datang Sanwook di belakangnya dan tiba-tiba mereka diserang monster wanita. Dengan kejamnya Sanwook menghabisi monster tersebut. Jisoo yang saat itu sedang mencari jalan keluar, dia bertemu dengan orang yang sudah terinfeksi. Jisoo pun langsung diserang. Lalu dia memukulnya dengan tongkat baseballnya. Lalu datang Jaehyun membantunya menyerang monster itu dengan pedangnya. Di lantai bawah, orang-orang sudah kepanikan karena keluarganya tak kunjung pulang. Tiba-tiba HP mereka mendapatkan notifikasi sebuah pesan darurat bencana. Bagi yang bergejala mimisan dan berperilaku agresif, diminta untuk segera dikarantina. Mereka pun berebut untuk bisa naik ke atas. Lalu mereka dikagetkan dengan kedatangan Sanwook dan NU. Lalu Pak Tua pemilik toko menyetrum Sanwook hingga pingsan. Pak Tua pemilik toko itu mencoba membunuh Sanwook, tapi malah dia yang dihajar balik oleh Sanwook. Lalu dari lantai atas, Hyun-soo melihat monster yang sedang mengincar seorang laki-laki, ayah dari dua anak kecil. Hyun-soo mengingatkan agar segera menjauh, namun laki-laki itu malah terjatuh, dan monster itu pun mengincar dua anaknya. Lalu Hyun-soo melempar TV-nya, hingga monster itu berbalik menyerang Hyun-soo. Tiba-tiba monster itu putus kepalanya, dan saat Hyun-soo melihat keluar jendela, ternyata ada seorang bapak-bapak yang telah menolongnya. Dia memperingatkan Hyun-soo agar tidak bersuara karena monster itu akan datang jika mendengar sesuatu. Hyun-soo pun mendatangi kamar bapak tua itu, yang ternyata kakinya cacat dan dia hanya menggunakan kursi roda. Bapak tua itu membuatkan alat yang bisa digunakan Hyun-soo untuk melumpuhkan monster tersebut. Berbekal alat buatan bapak tua itu, Hyun-soo mencoba menyelamatkan dua anak kecil tadi. Lalu saat sampai di kamar anak kecil itu, Hyun-soo kembali mimisan dan meminta anak kecil itu untuk segera menjauh darinya.
Di sini Hyunsoo harus berjuang melawan monster di sekitarnya dan juga monster yang ada di dalam dirinya. Lalu datang monster besar seperti Hulk dan Hyunsoo pun memegang kaki monster itu dan menyuruh kedua anak itu pergi. Dan Hyunsoo akhirnya ditolong oleh Jisoo dan Jaehoon. Mereka melihat Hyunsoo sudah terinfeksi. Dan Jisoo ingin menghabisi Hyunsoo namun dilarang oleh Jaehoon. 흘리고 기절했잖아. 지수 씨가 구하자고 것이 아니라는 건 확신하죠. Kedua anak itu masih berusaha berlari menghindari monster tersebut, namun malah monsternya saling berantem, dan kesempatan itu digunakan anak-anak untuk kabur. Akhirnya Seoji menemukan saklar lampu, dan listrik pun menyala. Lalu lewat televisi, Pak Presiden menghimbau agar tidak keluar rumah. Namun belum selesai pidatonya, Pak Presiden malah terinfeksi. Semua orang pun kaget melihatnya. Akhirnya Hyunsoo, Jisoo, dan Jaehoon menyelamatkan anak-anak tersebut. Hyunsoo membawa anak itu ke kamar 1408. Sementara Jisoo dan Jaehoon menghalau monster tersebut dan akhirnya Jaehoon berhasil menghalau monster itu keluar dari gedung. Dan akhirnya mereka berkumpul di kamar 1408 yang ternyata itu adalah kamar Pak Tua yang cacat kakinya. Mereka pun berjaga bergantian di sana. Saat En-hyuk sedang menghimbau semua penghuni apartemen untuk berkumpul di lantai 1, diam-diam seorang ibu yang putrinya di luar gedung membuka gerbang tanpa sepengetahuan En-hyuk. Saat gerbang terbuka, putrinya berlari sekuat tenaga untuk segera masuk ke dalam gedung. Namun dia terjatuh dan Pak Kapten berlari mencoba menolongnya. Dan putri ibu tersebut ternyata sudah terinfeksi dan menyerang Pak Kapten. Lalu apa yang akan terjadi? Apakah mereka semua berhasil selamat dari para monster? Ataukah mereka akan menjadi monster selanjutnya? Tonton kelanjutan alur ceritanya di part kedua.